Kisah cerita bagaimana diijabah doa doa mereka. Nah, di sini langsung kita masuk ke judul pertama. Di sini beliau mengatakan waqala al-muallif rahimahullah qulubuhum matat bi'asharati asya. Jadi hati mereka itu mati karena sebab 10 perkara. Marra Ibrahim ibnu Adham. Suatu hari Ibrahim ibn Adham lewat bisukil Basrah. Apa namanya di pasar Basrah. Wajtama'an nasu ilaihi. Kemudian manusia orang-orang berkumpul di sekitar beliau. Jadi beliau memang sudah ke apa namanya? Ke sohor, kealimannya, kezuhudannya. Jadi orang-orang ketika datang ke pasar berkumpul di antara beliau. Wa qalu ya Aba Ishaq. Inna Allah Ta'ala yaqul wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Orang-orang berkata kepada Ibrahim ibn Adham. Jadi Abu Ishaq itu adalah lakobnya. Lakobnya. Qala al-awwalu annakum araftumullaha falam tu'addu haqqahu. Bahwa kalian telah beriman terhadap Allah. Kalian mengenal beriman terhadap Allah, akan tetapi kalian tidak menunaikan apa yang menjadi hak-hak Allah. Hukukullah adalah ya adaul wajibat ijtinabul muharramat. Jadi orang tahu, orang beriman tapi tidak menjalankan apa yang Allah wajibkan, tidak menjauhi apa yang Allah haramkan. Atau ya bisa jadi karena menunaikannya juga suratan. Jadi orang apa ya mengerjakannya itu karena apa hanya gerakan-gerakan semata. Misalkan ya orang sholat tanpa ilmu gitu. Sholat ya sholat, tapi apa secara hakikat dia nggak sholat karena tidak tahu rukun, tidak tahu syarat, tidak mendatangkan rukunnya, tidak mendatangkan syaratnya. Eh, Itu yang pertama. Jadi itu bagian yang pertama. Jadi kemudian ketika di doa itu juga, ketika orang berdoa itu apa ya? Di antara apa yang harus didatangkan di antara adab gitu ya dalam berdoa selain khusyuk dan lain sebagainya juga adalah jangan sampai orang itu menarik kembali apa yang telah didoakan, apa yang telah menjadi hajat. Contoh, misalkan orang eh, meminta sesuatu, tapi setelah dia berdoa bingung. Setelah doa dia ragu, bagaimana mungkin gitu loh. Apa namanya? Diijabah atau bagaimana mungkin terijabah apa yang saya inginkan. Minta sesuatu misalkan dari perkara urusan duniawi, boleh, boleh. Tapi setelah doa dia ragu, diijabah nggak ya? Nah itu di antara hal yang apa ya bisa mengkat apa bisa mengcancel doa kita itu ya di antaranya adalah itu. Kenapa ya? Karena tadi dia ketika berdoa tidak langsung melepaskan memasrahkannya kepada Allah, tapi disambung dengan apa? Semacam keraguan, semacam ketidakyakinan akan doa yang dipanjatkan itu sendiri. Misalkan ya Allah minta duit 1 miliar, tapi setelah itu dia mungkin nggak ya dikasih. Nah, itu. Jadi ada satu hukum yang Allah ciptakan di alam ini adalah bahwa ada namanya kekuatan melepaskan.
Nah, itu diantara contoh dari tawakal yang fasik itu begitu. Kekuatan dari melepaskan. Jadi setelah orang berusaha, dia lepaskan. Itu bentuk tawakal yang fasik itu begitu. Jadi usaha dengan sungguh-sungguh, apa namanya, bekerja dengan sungguh-sungguh, terakhir apa? Dia lepaskan, dia pasrahkan. Itu tawakal yang fasik itu seperti itu. Jangan mengcancel apa yang sudah kita panjatkan, apa yang sudah kita doa, apa yang sudah kita doa yang sudah dipanjatkan itu jangan di cancel. Dengan cara apa ya tadi? Ragu. Dengan cara apa ya tadi? Tidak yakin. Dengan cara apa ya? Intinya apa? Bahwa kita memantaskan diri gitu. Di tugas kita itu selain berdoa ya udah memantaskan diri untuk menyambut apa yang kita doakan, apa yang jadi hajat kita. Jadi itu diantara tips gitulah. Dan sampai yo manjat, minta doa gitu kan, tapi ragu. Tapi apa ya? Yakin apakah enggak ini diijabah? Nah, jangan sampai begitu. Jangan di cancel lah intinya doa itu jangan di cancel dengan keyakinan-keyakinan kita dengan alam bawah sadar pikiran kita. Gitu. Oke? Nah itu yang pertama. Yang kedua, asani idda'aitum hubban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam ta'amalu bisunnatihi. Kalian mengaku cinta terhadap baginda Rasulullah tapi tidak mengamalkan terhadap sunnahnya. Sunnah yang dimaksud di dalam ini adalah al-aqidah wal ahkam. Jadi akidah dan syariat-syariat yang disampaikan oleh baginda Rasul. Sama, tadi ada ul-wajibat ijtinabul muharramat apa yang beliau sampaikan. Nah, jadi itu. Karena orang tadi beriman tapi tidak menjalankan hak Allah. Orang ngaku cinta Nabi tapi tidak mengamalkan syariat sunnahnya Rasulullah. Jadi maksud dengan sunnah itu jadi ya memang tergantung konteks gitu kan. Kalau dalam istilah ahkam syariah, sunnah itu yang dikerjakan dapat pahala, yang ditinggalkan apa? Yang ditinggalkan ya benar, yang tidak dikerjakan ditinggalkan gak jadi masalah, gak jadi dosa. Jadi di dalam konteks ini yang dimaksud dengan sunnah adalah al-aqidah wal ahkam syar'iyyah. Akidah dan hukum-hukum syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Kemudian asalisu qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bihi. Kalian membaca terhadap Al-Qur'an akan tetapi kalian tidak mengamalkannya. Ajib, Masya Allah. Ar-rabi'u akaltum ni'matallah wa lam tu'addu syukraha. Kalian telah memakan dari nikmat Allah. Kalian telah mempergunakan, telah menerima banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan. Akan tetapi kalian tidak bersyukur atas nikmat tersebut. Syukur yang wajib. Artinya tidak menjadikan apa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dalam bermaksiat kepadanya. Jadi dikasih nikmat apa? Punya mata. Bagaimana cara syukurnya? Jangan jadikan mata itu dalam berbuat maksiat. Punya nikmat HP, punya nikmat motor, kendaraan. Jangan jadikan alat-alat yang tersebut yang kita miliki di dalam bermaksiat pada Allah. Oke. Itu semua adalah nikmat Allah. Maka jangan jadikan apa yang Allah berikan kepada kita dari kenikmatan-kenikmatan di dalam bermaksiat kepadanya. Nah itu. Jadi, Masya Allah. Jadi ya wajar kalau orang banyak memakan nikmat-nikmat Allah tapi tidak mensyukurinya Allah tidak ijabah doanya. Al-khamisu qultum inna syaitana aduwwukum wa wafaqtumuhu. Yang kelima, kalian mengatakan bahwa syaitan itu adalah
musuh kalian, akan tetapi kalian sejalan dengannya. Akan tetapi kalian sejalan dengan. Jadi ya termasuk diantaranya adalah nafs nafs al-ammarah bisu yang mendorong kepada seorang nafsu untuk berbuat keburukan, untuk berbuat kejelekan. Masya Allah. Jadi nafsu termasuk di dalamnya banyak nafsu ananiyah. Nafsu ananiyah itu ya apa ya? Merasa paling aku, merasa paling aku ketika melakukan suatu kebaikan, lupa bahwa itu adalah karunia dari Allah. Ketika terjadi dalam dirinya berhasil melakukan suatu kebaikan, dia ngerasa itulah gue. Gua gitu loh bahasa kasarnya. Gua itu anehnya. Kalian mengatakan bahwa syaitan musuh, tapi diikuti nafsu-nafsu tersebut. Insya Allah. Asadisu qultum innakum mustaquna lil jannah falam ta'malu laha. Yang keenam, kalian mengatakan bahwa kalian rindu akan surga. Akan tetapi kalian tidak beramal untuk mengejarnya. Kalian tidak beramal untuk mengejar, mengharapkan surga tersebut. Pengen ke surga gitu kan. Tapi pekerjaan sebaliknya. Maksiat baik. Padahal umur manusia sangat singkat. As-sabi'u, kemudian yang ketujuh adalah kultum innakum takhafuna minan nar. Kalian mengatakan bahwa kalian takut terhadap neraka. Falam tahrubu minha. Akan tetapi kalian tidak kabur, tidak lari dari api neraka tersebut. Jadi malah dikejar neraka, malah didekatin itu neraka. Dan melakukan hal-hal maksiat, kemaksiatan. Asaminu, kemudian yang kedelapan, kultum innal mauta haqqun. Kalian mengatakan bahwa kematian adalah sesuatu yang hak, yang pasti, yang benar. Malam tasta'iddu lahu, kalian akan tetapi tidak bersiap-siap untuk kematian tersebut. Jadi para ulama menjelaskan bahwa kematian itu laksana sebuah pintu dan masing-masing dari kita pasti memasuki. Seperti sebuah pedang menghunus di atas leher kita, nggak tahu kapan pedang itu turun memotong. At-tasi'u, kemudian yang ke sembilan, ishtaghaltum bi'uyubin nas. Kalian menyibukkan diri dengan aib manusia, aib orang lain. Wa nasitum uyubakum, dan kalian lupa akan terhadap aib-aib kalian. Ini begitu. Dan kita juga ya istilahnya apa ya? Jauhilah bahasanya apa? Flexing-flexing kayak gitu. Bukan flexing nih. Ya status-status nggak penting kayak gitu. Apa? Lagi makan bakso di posting. Lah, receh nemen. Ya, semacam-semacam lah. Jadi ya jangan sampai ya apa ya. Jadi kita meninggalkan jejak buruk di media sosial yang bisa diulik di kuat suatu hari nanti ke depan. Ya, orang sibuk ngurusin orang lain, ngurusin aib orang lain, tapi lupa dengan aib sendiri. Masya Allah, ini renungan semua. Al-ashiru dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Yang ke-10, kalian nguburin orang mati di antara kalian, akan tetapi kalian tidak mengambil pelajaran dari mereka yang dikuburin. Rawahu Abu Nuaim fi kitab Hilyatil Auliya, Hilyatil Auliya wal Ghazali fi Ihya Ulumuddin. Jadi ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Waqala ba'du ahlil ilmi fi jawabi man qala. Kemudian ahlul ilmu telah berkata di dalam jawaban memberikan terhadap mereka yang mengatakan inna kasiran min da'awatin nasi.
bahwa kebanyakan dari doa-doa manusia, doa orang-orang, anaksaruha, bahwa kebanyakan doa mereka itulah tatahaqqaqu biha matalibuhum, tidak menjadi kenyataan apa yang mereka panjatkan. Artinya tidak diijabah apa yang mereka inginkan, apa yang mereka panjatkan. Inna man kana du'auhu bi ghairi ismin. Sesungguhnya orang yang berdoa tanpa dosa. Wala mani'in syara'iyyin, dan tanpa ada penghalang syara'. Contohnya penghalang syara'. Ya, apa ya? Orang yang berdoa tanpa dosa, tanpa penghalang syara'. La budda an yanala tilkal mataliba, pasti dia akan mendapatkan apa yang dipanjatkan bidoai, apa yang dia minta dengan doanya. Jadi orang yang berdoa tanpa dosa, kemudian tanpa eh, penghalang syara, maka dia akan mendapatkan apa yang dia doakan, dia panjatkan. Contoh penghalang syara itu gimana? Artinya ya maksudnya adalah hal-hal yang menurut syariat bisa jadi sebab doa tidak dikabulkan atau tertunda gitu kan, atau berkurang keberkahannya. Contohnya nanti akan contohnya eh misalkan makan minum dari hasil haram itu pencegah apa sebab doa tidak dikabul. Contoh lainnya misalkan manion syaraknya itu melakukan maksiat terus-menerus tanpa tobat. Contohnya lagi eh tidak menghadirkan khusyuk atau lalai ketika berdoa. Atau contohnya lagi misalkan berdoa untuk sesuatu yang haram atau mengandung dosa. Itu mencegah apa namanya? Mani syara. Artinya apa namanya? Itu di antara contoh mani syara. Orang yang berdoa tanpa ini, tanpa dosa, tanpa penghalang syara, pasti diberikan apa yang menjadi doanya itu. Atau seandainya kalau tidak diberikan apa, au yusrafa anhu minas su'i misluha, atau dijauhkan dari keburukan yang serupa dengan apa yang dia minta. Artinya apa? Dari doa itu tidak, itu kan doa itu kan mukhul ibadah, apa intisari dari ibadah itu di situ memiliki kedudukan yang agung dalam dalam Islam doa. Nah, jadi doa itu gak akan pernah sia-sia, gak akan pernah sia-sia. Jadi jangan suudzon kepada Allah, doa tapi nggak dikasih, doa tapi nggak dikabul. Ya pertama introspeksi diri dulu. Kemudian yang kedua tadabbur, tafakur. Kita perlu merenung apakah banyak kejadian buruk orang tertimpa tapi kita tidak. Bisa jadi itu karena berkat doa. Orang ketika ditimpa banyak kesulitan tapi kita senang-senang aja. Ya itu bisa jadi karena berkat doa itu. Jadi jangan sampai minta ini tapi yang nggak dikabul. Kemudian suudzon dong, enggak, jangan gitu. Au yuddakhara lahu fil akhirah. Wa kullu dzalika istijabah. Atau dijadikan simpanan tabungan untuk akhiratnya dia. Itu semua adalah bentuk dari ijabah doa. Itu semua adalah bentuk dari ijabah doa. Ya terus kalau orang diijabah terus di dunia, apa yang dia minta, apa bagiannya di akhirat. Kamu doa ini udah dikasih di dunia ya enggak. Apa namanya? Di akhirat apa yang tersisa gitu kan. Paham itu maksudnya. Jadi ada kemungkinan tiga, apa, diberikan apa yang diinginkan,
atau dijauhkan yang semisal apa dari keburukan-keburukan yang semisal dengan apa yang dia minta. Kemudian yang ketiga ada kalanya itu menjadi timbangan kebaikan bagi dia kelak di akhirat. In a'tahu Allahu ma talabahul an istajaba lahu. Kalau seandainya Allah memberikan apa yang mengijabah apa yang dia minta sekarang, istajaba lahu, maka Allah mengijabah dia. Artinya ketika dia minta di dunia ini misalkan eh hajat tertentu, ya berarti ketika diberikan di dunia Allah ijabah. Au in sarafa anhu minasu ustujiba lahu. Atau ketika dijauhkan dari bentuk keburukan, dari bentuk ke apa namanya? Kesialan gitu. Maka juga itu adalah bentuk ijabah dari sebuah doa. Wa illa wa illa uddukhira lahu fil akhirah. Kalau seandainya ini misalkan doa tapi nggak keijabah, tapi misalkan udah berdoa tapi masih kena juga keburukan, apa ya jadi kebaikan kita buat di akhirat. Falam yukhraj sifrul yadain. Jadi nggak ada sia-sianya mingkul liwajin dari berbagai wajib, dari berbagai segi, dari berbagai sudut orang berdoa itu nggak ada sia-sianya, nggak ada ruginya, nggak ada sia-sianya sama sekali. Nah itu. Wallahu ta'ala yujibud da'awati wa yaqdil hajat. Allah subhanahu wa ta'ala semoga ijabah doa-doa kita. Semoga kabul apa yang menjadi hajat-hajat kita. Allahu yaj'aluna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Itu sudah satu judul tentang matinya hati seseorang karena sebab 10 perkara. Tuh, oh, di banyak lah di antara kalau kita telah kitab-kitab lain tentang tasawuf itu disebutkan bahwa di antara penghalang diijabahnya doa yang tadi termasuk mani'un syar'i adalah zalim terhadap orang lain. Jadi ya apa? Zalim terhadap orang lain. Ada di dalamnya hak orang lain misalkan yang belum ditunaikan atau kita mengambil hak orang lain ya yang berkaitan dengan hukul adam. Makanya taubat itu bukan apa nunggu tua. Jadi taubat itu bukan bukan nunggu waktu tertentu, bukan nunggu umur tertentu, enggak. Ketika orang jatuh dalam maksiat langsung doa, apa langsung apa taubat, dia langsung taubat. Jatuh dosa lagi gimana ya? Taubat lagi. Bukankah kita apa baju kita kalau kotor ngapain? Dicuci. Kotor lagi nggak itu baju? Dicuci lagi kan sama kita. Begitu juga. Begitu juga. Lakukan, bangun, mau tidur, ambil waktu sebentar untuk refleksi. Tadabur, tafakur, apa yang sudah saya lakukan dalam satu hari ini. Kalau seandainya kita mendapati dalam hari ini ada kebaikan, syukur. Bersyukur. Karena Allah berarti dengan demikian memberikan taufik kepada kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Tapi kalau dari hari kita itu ada suatu kemaksiatan yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan? Bangun, minta istighfar, bertobat, beristighfar, maksudnya beristighfar, minta ampun. Nah itu kemudian bertekad di esok harinya bahwa kita tidak akan terjerumus ke dalam maksiatan yang sama untuk kedepannya. Jatuh lagi gimana? Ya udah, tobat lagi seperti itu. Oke? Allahu yaj'aluna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Itu diantara pelajaran dari Ibrahim ibn Adham. Eh, jadi apa ya?
Memang doa tidak akan sia-sia kan tadi. Tidak akan pernah sia-sia. Tapi agar diijabah apa yang menjadi doa kita. Baik di dunia, ya kita kan berharapnya diantaranya adalah apa yang kita inginkan terkabul di dunia ini. Ya tadi jangan di cancel doa tersebut. Kemudian apa? Perhatikan diri kita. Apakah ada dosa? Apakah ada kezaliman? Terutama tadi yang berkaitan dengan hukukul adam. Masuk yang berkaitan dengan hukukul adami. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Ada yang ditanyakan? Ya, ya gimana? Jadi orang kan ngaku beriman kepada Allah. Arabtumullah itu ya orang beriman kepada Allah, tapi tidak menunaikan hak-haknya Allah. Artinya apa? Di antara hukukullah adalah ya iman kepada Allah, kemudian ya menjalankan apa yang di Allah wajibkan, meninggalkan apa yang Allah haramkan. Meninggalkan apa yang Allah haramkan. Ya itu dia terhadap yang wajib misalkan dia tinggalkan. Terhadap yang haram masih dia hantam, masih dia kerjakan. Ya itu udah. Artinya dia tidak menunaikan apa yang menjadi hak Allah. Contoh lah misalkan, dia beriman kepada Allah tapi sholat kagak. Nah itu, ham. Itu. Yang ke-10, kalian menguburkan terhadap orang mati di antara kalian. Kalian menguburkan terhadap orang mati di antara kalian, akan tetapi kalian tidak mengambil bro, tidak mengambil pelajaran bahwa kita juga akan seperti mereka. Ah, sekarang kita sholat di belakang mayit, suatu saat kita yang jadi mayit. Kita nguburin mereka, suatu saat kita juga akan seperti mereka. Nanti kita juga bakal mati. Allah. Oke? Kalian mengaku beriman terhadap Allah, beriman terhadap Allah tapi tidak menunaikan haknya. Yang kedua, kalian mengaku cinta terhadap Rasulullah, mengaku cinta terhadap Nabi, akan tetapi tidak mengamalkan apa yang menjadi syariatnya. Yang ketiga, kalian baca Al-Quran tapi tidak mengambil apa, kalian tidak mengamalkannya. Yang keempat, kalian memakan dari kenikmatan Allah tapi tidak menunaikan syukurnya. Yang kelima, kalian mengatakan bahwa setan itu musuh kalian, tapi kalian setuju dengan setan. Jadi ikutin itu setan. Kemudian yang keenam, kalian mengaku bahwa surga itu kalian rindu kepada surga tapi tidak beramal untuk surga itu. Dan ketujuh, kalian mengatakan takut terhadap neraka tapi nggak kabur, nggak lari dari neraka. Nah, yang kedelapan, kalian mengatakan bahwa mati itu adalah suatu yang benar, suatu yang hak, tapi tidak bersiap-siap untuk mati. Yang ketiga, kalian sibuk dengan aib orang lain, tapi lupa dengan aib kalian. Yang ke-10, kalian menguburkan orang mati di antara kalian, dan kalian tidak mengambil ibroh, mengambil pelajaran. Oke? Kalian memakan dari nikmat Allah, tapi tidak menunaikan syukurnya. Amin wa fiik. Jadi ya itu. Jadi tugas kita itu tadi pertama setelah doa lepaskan, jangan di cancel dengan keyakinan-keyakinan kita. Yang pertama ya di antara beberapa kemungkinan gitu kan, doa bisa langsung dikabulkan
Atau bisa jadi ditunda sampai waktu yang lebih baik. Hmm, sampai waktu yang lebih baik. Atau doa yang dia panjatkan itu bisa jadi diganti dengan kebaikan yang lain. Atau tadi yang keempat menjadi pahala di akhirat. Oke, Allah Ta'ala a'lam. Udah, no halil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi gfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi